Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama Bang Aris Istanto Channel. Oke teman-teman semua, dimanapun kalian berada, seperti biasa sebelum memulai video saya kali ini, saya ingin mendoakan teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan sehingga bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Oke, teman-teman, jadi jumpa lagi dengan video saya. Dan di video kali ini seperti biasa, saya ingin menyampaikan satu informasi penting seputar dunia TNI, khususnya dunia pendaftaran ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kemarin-kemarin saya sudah bikin video ya tentang apa itu tes TNI, tes administrasi, persyaratan utama menjadi TNI. Jadi di video kali ini saya lupa nih. Jadi saya ingin menjelaskan tentang urut-urutan tes dari awal sampai dengan terakhir. Karena banyak juga teman-teman yang belum tahu seperti apa sih urut-urutan tes untuk menjadi seorang prajurit TNI itu dari awal sampai akhir ya. Nah, karena banyak yang bertanya-tanya, jadi saya buatkan videonya. Yuk langsung saja kita let's go. Tapi sebelum itu saya mau bumper dulu. Nah, teman-teman, jadi dalam pelaksanaan tes TNI itu ada urut-urutannya tersendiri ya, dari mulai tes yang paling awal sampai dengan tes yang paling terakhir. Nah, untuk menyingkat waktu, jadi saya langsung aja jelaskan ya. Jadi teman-teman, untuk kalian yang ingin daftar menjadi seorang prajurit, jadi urut-urutannya itu adalah yang paling pertama, tes yang akan teman-teman laksanakan adalah tes administrasi. Nah, seperti apa tes administrasi itu? Jadi, tes administrasi itu adalah pengecekan administrasi kalian, data diri kalian, baik itu pribadi maupun data diri orang tua kalian ya. Seperti KTP, pengecekan KTP kalian, KTP orang tua kalian, atau wali kalian, kemudian kartu kesehatan, BPJS, kemudian SKCK, ijazah, raport, SKHU, habis itu surat ikatan dinas, habis itu surat narkoba, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Jadi itu dicocokkan datanya seperti itu teman-teman. Jadi apabila kalian ada data yang keliru, misal nama Aris menjadi Arif, nah itu kalian bisa dinyatakan tidak lulus tuh teman-teman. Jadi di urutan pertama tes administrasi itu pengecekan administrasi, apakah administrasi kalian itu valid atau tidak ya, nah teman-teman. Nah, apabila kalian sudah dinyatakan lulus dinyatakan lulus di tes administrasi, kalian akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu tes kesehatan. Nah, kesehatan sendiri dibagi menjadi dua ya, kesehatan pertama dan kesehatan kedua. Nah, bedanya kesehatan pertama dan kesehatan kedua ini, jadi kalau di kesehatan pertama ini yang pemeriksaannya itu tidak terlalu mendalam atau menyeluruh ya. Nah, jadi pemeriksaannya itu hanya seputar mata, telinga, hidung, tenggorokan, habis itu tensi, habis itu eh, parikokel, parises, ambeien, ambil darah juga, tes urin, nah teman-teman seperti itu. Nah kemudian di tes kesehatan yang tahap kedua yaitu di tes kesehatan kedua itu ada tes jantung, rekam jantung, habis itu ditambah dengan ronsen, kemudian diambil darahnya lagi, habis itu dicek kerongkongan kalian. Nah itu nggak tahu tuh ngecek apa tuh teman-teman. Habis itu ada tes kejiwaan. Nah, tes kesehatan jiwa namanya. Jadi kalian menjawab soal. Nah, jadi khusus tes kesehatan kedua ini nanti ada soal-soal di yang harus kalian buat ya, harus kalian jawab. Itu mungkin sekitar 500-an soal, teman-teman. Nah, itu. Jadi itu adalah tes kesehatan pertama dan kesehatan kedua saya gabung aja ya biar videonya nggak terlalu panjang teman-teman. Intinya urutan tes itu teman-teman tahu ya. Jadi buat kalian yang mungkin ada penyakit atau kalian masih ragu dengan kesehatan kalian, saya sarankan 6 bulan sebelum tes kalian sudah check up ya di rumah sakit tentara, di mana tempat tes itu akan dilaksanakan di tes kesehatan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi setelah kalian lulus di tes kedua ini yaitu di tes kesehatan, nah kemudian kalian akan lanjut ke urutan tes berikutnya lagi yaitu ada tes kesegaran jasmani yang meliputi lari,
kemudian pull up, push up, sit up, shuttle run, runges, dan juga renang, teman-teman. Nah, buat teman-teman wajib hukumnya bisa renang ya, karena yang namanya latihan tentara itu pasti tidak selamanya itu di darat ya. Ada juga latihan renang, baik itu renang di kolam maupun renang sungai, renang rawa laut. Nah, itu buat kalian yang nggak bisa renang kan repot, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian memang niat pengen jadi seorang prajurit, sudah tahu kekurangan teman-teman itu tidak bisa renang, jadi saya rasa kalian harus belajar renang, berguru ya, les. Dulu juga saya tidak bisa renang, teman-teman, tapi saya les, akhirnya saya bisa renang dan saya sering renang-renang di pantai ya. Akhirnya nekat bisa, teman-teman. Dan juga untuk jasmani ini kalian harus siapkan fisik dan mental kalian ya, fisik kalian terutama, karena lumayan ya berat tes ini, membutuhkan stamina ya. Khusus yang tes ini kalian stamina kalian memang benar-benar diuji, makanya kalian harus latihan lari, harus bisa pull up, push up, sit up, nah dan seterusnya. Kalau bisa itu pull up, sit up kalian tuh nilainya bisa mencapai 50 lah biar nilai 100, dan pull upnya biar nilai 100 itu teman-teman harus bisa 18 kali ya, sehingga bisa dapat nilai yang sempurna di jasmani ya, karena nanti pasti ada rankingan, teman-teman. Contohnya kalau teman-teman cuma bisa pull up 10, restock itu ya, pull up itu namanya restock. Nah, terus ada lagi saingan kalian yang bisa 12, ada lagi yang bisa 13. Tentu kalian yang 10 ini pasti nilainya lebih kecil, teman-teman, dan bisa menyebabkan kalian tidak lulus. Nah, urutan yang selanjutnya yaitu ada yang namanya tes mental ideologi. Nah, sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya, di tes mental ideologi ini. Tes mental ideologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Nah, teman-teman, mungkin di di lain waktu saya akan bahasnya ya, teman-teman, untuk tes wawancara ini. Tapi saya sudah buatkan juga ya di video-video saya sebelumnya tentang apa itu tes wawancara TNI. Nah, itu dia tes mental ideologi, khususnya tes wawancara ya, teman-teman. Jadi ada tes mental ideologi itu ada dua, yang tertulis dan yang wawancara. Jadi kalian yang tertulis itu jawab-jawab soal ya, jawab-jawab soal tentang pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh panitia, itu kalian jawab, dan biasanya jawaban kalian akan ditanyakan pada saat tes wawancaranya. Nah, itulah kurang lebihnya ya. Saya sudah bahas di video sebelum-sebelumnya tentang itu, tentang soal-soal tes mental ideologi ya. Bisa teman-teman baca ya, karena itu sangat bermanfaat, karena 90% pertanyaan itulah yang sering muncul pada saat kalian melaksanakan tes TNI. Nah, kemudian setelah kalian dinyatakan lulus, dinyatakan lulus tes mental ideologi, masih ada tahapan tes lagi, yaitu tes psikologi. Nah, teman-teman, di antara banyaknya tes TNI yang kalian akan lewati selama seleksi, bisa dibilang tes mental ideologi ini adalah yang urutan nomor 1 yang paling banyak memakan korban. Bahkan bisa kalau pesertanya 1000 misalnya, mungkin bisa 400 peserta yang gugur di tes ini, teman-teman. Karena tes ini emang sangat susah ya, teman-teman. Secara ya mungkin kelihatannya soalnya gampang-gampang ya, tapi penilaiannya kita nggak tahu bagaimana ya. Jadi sangat susah. Jadi saya sarankan buat khusus tes psikologi ini, teman-teman harus bukan tes ya, tapi harus les, teman-teman. Maksudnya harus les. Biasanya ada tuh tentara-tentara yang membuka jasa les. Nah, itu dulu juga saya pernah ikut les ya, karena dia sudah berpengalaman ngeleskan calon-calon siswa yang ingin jadi seorang prajurit ya. Dia sudah hafal materinya seperti apa aja yang sering keluar. Seperti itu, teman-teman. Jadi saran saya buat kalian yang mau daftar TNI, kalian harus belajar les tentang psikologi ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus tes psikologi, ada lagi ya yang namanya itu yang saya bilang di awal ya, yaitu tes kesehatan kedua. Nah, untuk tes kesehatan kedua sudah saya jelaskan di awal tadi ya, jadi nggak usah. Intinya tes kesehatan pertama dan tes kesehatan kedua ini sama seperti pengulangan lagi ya, cuma yang tes kesehatan kedua ini pengecekannya lebih intens lagi, lebih mendalam, lebih terperinci lagi ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kuku kalian itu semuanya dicek tanpa ada yang terlewat sedikit pun, teman-teman, untuk mengetahui apakah teman-teman ada penyakit bawaan atau penyakit dalam seperti kayak penyakit ayan, penyakit kuning,
ataupun mungkin penyakit yang lainnya ya yang membahayakan untuk kalian mengikuti pendidikan menjadi seorang prajurit. Jadi teman-teman nggak bisa. Nah, kemudian setelah dinyatakan lulus dari tes kesehatan kedua, kalian masuk ke tes yang paling terakhir, yaitu yang namanya tes Pantofhir. Nah, itu teman-teman. Biasanya kalau tes Pantofhir ini, kalau khusus Bintara dan Tamtama ini ada tes daerah dan terpusat ya. Jadi apabila teman-teman tes daerahnya sudah dinyatakan lulus, kalian masuk tes pusat dan itu kembali lagi tesnya dari awal ya, dari administrasi sampai dengan Pantofhir pusat lagi. Khusus Bintara dan perwira atau akmil teman. Khusus Tamtama biasanya sampai Pantofhir daerah aja ya. Kalau sudah lulus berarti kalian sudah dinyatakan lulus seleksi dan siap melaksanakan pendidikan. Nah, jadi untuk Pantofhir ini teman-teman itu biasanya ini tuh hanya sifatnya pengecekan pengulangan untuk meyakinkan apakah administrasi kalian benar-benar bagus, lengkap, tidak ada identitas yang salah atau palsu, apakah kesehatan teman-teman dinyatakan oke, siap, atau ada yang bermasalah, mungkin wah ini ada ambeien-nya nih, kemarin kecil ambeien-nya tapi sekarang muncul lagi nih, lebih besar nih, atau varises mungkin tiba-tiba ada varises, awalnya nggak ada jadi ada gitu, karena kan tesnya kan lama kan teman-teman. Nah itu, jadi apakah jasmani kalian, fisik kalian bagus, oh ini pull up-nya kok cuma dapat 10, kok bisa lulus, sedangkan ada yang dapat 13, 14, nah mungkin kalian di ranking sesuai kota, kalau kotanya 150 tapi kalian ranking 153, otomatis kalian tersingkirkan atau tidak lulus karena kalah di perankingan ya. Nah kemudian tes wawancara kalian, apakah kalian ini mengandung ideologi garis keras, PKI, ada keturunan PKI mungkin, atau kalian mungkin pembelot atau gimana, nah itu dicek di sana teman-teman. Kemudian psikotes kalian, apakah ranking kalian bagus, kejiwaan kalian bagus, nah seperti itu ya. Apakah IQ kalian itu bagus di atas rata-rata atau di bawah, nah mental ideologi kalian tuh dilihat di sana tuh teman-teman. Tes psikologi maksudnya ya, bukan mental ideologi. Kalau mental ideologi itu masuk tes wawancara MI. Nah itu psiko kalian itu apakah IQ-nya bagus atau turun, nah seperti itu kalian akan dilihat nanti teman-teman. Kemudian tes kesehatan kedua seperti tadi, apakah kesehatan kalian bagus atau enggak, dan yang paling terakhir yaitu Pantofhir ya, apakah kalian sudah fix dinyatakan lulus atau tidak. Nah buat teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, maka selamat, teman-teman sudah bisa dan sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya yaitu pendidikan TNI. Selamat melaksanakan pendidikan TNI baik Tamtama, Bintara maupun perwira. Nah, jadi seperti itulah urut-urutan tes dari administrasi sampai dengan tes Pantofhir baik daerah maupun pusat ya teman-teman. Karena banyak banget yang nggak tahu urut-urutan tes ya. Khususnya yang baru pertama kali mau daftar ya, yang benar-benar dari keluarga sipil mau daftar menjadi TNI. Nah, jadi video inilah semoga sangat membantu kalian ya. Karena banyak juga yang bertanya-tanya seperti saya, kira-kira tesnya apa aja ya, dan urut-urutan tes itu apa aja yang akan diseleksikan. Nah, jadi biar saya nggak jawab satu-satu, lewat video ini akan saya jelaskan semuanya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi segitu aja video singkat saya, nggak usah panjang lebar, intinya singkat, padat, dan jelas ya, teman-teman, biar kalian juga nggak bosan. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube saya ini biar makin berkembang, kalian makin bertambah wawasannya, dan jangan lupa di share sekali lagi biar saya semakin semangat untuk membagikan informasi seputar dunia TNI. Oke, saya Bang Aris Istanto pamit undur diri. Salam dunia militer.